Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Jurumiyah karya Syekh Abu Anas Malik bin Salim bin Mafar Al-Mahdzari hafizahullah ta'ala, membahas tentang matan ringkas dalam ilmu nahwu karya Muhammad bin Swaji rahimahullah ta'ala. Kemarin kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada pembahasan nawasikh yang masuk kepada mubtada dan khobar, dan kita sampai pada bagian nawasikh yang kelompok kedua, yaitu inna dan saudara-saudarinya yang memiliki amalan menasabkan isim serta merofakkan khobarnya. Dan inna ini serta saudara-saudarinya berjumlah 6. Nah, ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laitahta, la'alla. Masing-masingnya nanti dia merofakkan khobar, untuk menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala syari fa inna wa anna ma'nahumma atau gitu. Nah, pensyarah mengatakan maka kata inna serta anna mana masing-masingnya adalah atau kid, ya menegaskan makna, menguatkan makna dalam kalimat. Taqulu zaidun qa'imun, engkau mengatakan Zaid berdiri. Tsumma tadkhulu inna, kemudian masuklah inna kepada kalimat tersebut li taqwiyati nisbatil khabari lil mubtada'i, untuk menguatkan penyandaran khobar terhadap mubtada'nya. Ya, itu maknanya taukid, ya, menguatkan makna kalam. Bisa dia itu menguatkan dalam rangka untuk menepis keraguan, atau menguatkan dalam rangka untuk menepis pengingkaran. Yang jelas menguatkan maknanya, sehingga terjemahannya seringkali menjadi sungguh. Ya, kalau Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, inna Zaidan qa'imun, jadilah maknanya sungguh Zaid itu berdiri, ya, menegaskan maknanya. Ya, mana berupa penyandaran khobar terhadap mubtada. Ya, inna Zaidan qa'imun. Wa nau qouli ta'ala, serta juga seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha latifun khabirun. Ya, sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha halus, maha mengetahui, maha teliti. Atau firman yang lain, i'lamu, ketahuilah, anallaha syadidul iqabi, sesungguhnya Allah itu maha keras azabnya, keras azabnya, hukumannya. Nah, dan nanti ada sedikit perbedaan antara penggunaan inna dengan ana. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah pada catatan kaki. Kita lanjutkan dulu saudara inna yang lainnya. Kemudian saudari inna yang berikutnya, lakinna ma'naha al-istidraku. Lakinna faedahnya itu mengandung makna istidrak, ya, penyusulan. Ya, secara bahasa maknanya penyusulan, pemalingan. Bahwa rafu ma yutawahhamu min kana, dia maksudnya istidrak, itu mengangkat apa yang disangka atau kemungkinan yang muncul pada kalam sebelum lakinna. Ya, dia menepis, menghilangkan anggapan atau pemahaman yang mungkin muncul dari kalam sebelum lakinna. Nah, dengan demikian maka lakinna ini biasanya didahului oleh kalam. Ya, ada kalimat sebelumnya. Kemudian lakinna ini memalingkan makna dari kalam sebelumnya kepada kalam setelah lakinna. Nah, ini maknanya yang bertentangan antara makna kalimat setelahnya yang ditetapkan oleh lakinna itu bertentangan atau berkebalikan biasanya dengan kalimat sebelumnya. Ya, misal kalimatnya sebelumnya itu
positif, nanti lakina memalingkannya ke mana yang lain. Kalau mananya itu manfi, maka nanti lakina setelah itu memalingkannya lagi ke mana yang lain. Ya berkebalikan dengan hukum kalam sebelumnya. Atau dalam kasus lain ya dia bisa maknanya itu membatasi dari kalam sebelumnya. Mudahnya sebagaimana contoh, nahu Zaidun ghaniyun. Zaid itu kaya, lakinnahu bakhilun, akan tetapi dia bakhil. Ya, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid itu kaya, akan tetapi dia bakhil, pelit. Fa inna wasfa Zaidin bil ghina, maka penyifatan Zaid atau penyandaran Zaid dengan sifat ghina, kaya, yuhimu annahu karimun, akan mempersangkakan bahwasanya dia itu karim, ya, dermawan, karena dia kaya. Maka kalimat Zaidun ghaniyun ini bisa menyangkakan, membuat orang menyangka Zaid itu karim. Maka persangkaan ini, ya, kemungkinan persangkaan ini dipalingkan dengan lakina, ya, dihilangkan. Fauzila hadza al-wahmu, maka pemahaman atau sangkaan ini dihilangkan biloqailina dengan perkataan lakinnahu bakhilun. Ya, dia kaya akan tetapi bakhil. Nah, ini maksudnya istidrak. Ya, kalam sebelumnya itu nanti dipalingkan kepada kalam setelahnya, nah, dengan makna yang lain atau membatasi. Contoh yang lain misalnya Alkitabu saghirun, kitab tersebut kecil, lakinnahu mufidun. Nah, ketika kita mengatakan Alkitabu saghirun, kitab tersebut kecil, maka orang bisa menyangka kalau manfaatnya sedikit karena kitabnya kecil. Kemudian dipalingkan dari persangkaan tersebut, lakinnahu mufidun, akan tetapi dia sangat bermanfaat. Ya, dipalingkan dengan persangkaan yang mungkin muncul pada kalam sebelumnya. Itulah fungsi lakinna. Kemudian ka'anna, wa ka'anna maknaha at-tashbihu. Nah, adapun ka'anna maka dia berikan faedah at-tashbih, ya, penyerupaan. Mislu ka'anna Zaidan asadun. Ya, Zaid itu seperti singa. Ya, di sini Zaid diserupakan, ya, dengan singa. Atau dalam firman Allah SWT, ka'annaha kaukabun. Nah, dia seperti atau dia bagaikan bintang. Ya, kaukab maknanya bintang. Nah, ini fungsi ka'anna at-tashbih. 6. Selanjutnya, sama qala syarih, walaita maknaha at-tamanni. Adapun laita maknanya adalah tamanni. Dia memberikan faidah tamanni, angan-angan, ya, berandai-andai. Wa huwa talabul mustahili ghaliban. Dan laita ini ketika bermakna tamanni, maka seringkali makna itu menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, sudah tidak mungkin terjadi kebanyakannya. Awil mungkinil husulu, atau mungkin untuk terwujud, akan tetapi maksudnya di sini mungkin terwujud, kemungkinannya kecil. Ya, tamani itu menghendaki, menginginkan atau mengharapkan sesuatu terjadi. Ya, bisa sesuatu tersebut mustahil terwujud, hanya sekedar diangankan, atau mungkin untuk terwujud, hanya saja kemungkinannya kecil untuk terwujud. Itu makna tamani, seringkali terjemahkan seandainya, andai. Nah, dia merupakan angan-angan. Nah, fal mustahilu, maka contoh untuk yang maknanya itu menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi, seperti dalam kalimat laita syababa aidun. Ya, seandainya masa muda itu aidun, kembali. Maka ini tidak mungkin. Kalau sudah tua ya tidak bisa kembali ke masa mudanya. Maknanya al-mustahil. Wal mumkinul husulu nahu laita Muhammadan hadirun. Ya, seandainya Muhammad itu hadir, seandainya Muhammad datang, maka ini mungkin. Tapi karena menggunakan laita, maka ini bisa dipahami kemungkinannya Muhammad datang itu kecil.
laita. Dan yang terakhir di antara dari inna adalah la'alla. Maknaha at-taraji wa tawakku'u. Nah, dia memberikan faidah taraji, pengharapan, serta at-tawakku. Ya, secara bahasa tawakku ini bisa maknanya mengantisipasi. Nah, tapi di sini hampir sama ya maksudnya dengan taroji. Nah, nanti bedanya ada pada penjelasan setelahnya. Ya, sama-sama menunjukkan pengharapan atau nanti tawakku lebih condong kepada kekhawatiran. Taroji fil mahbubi, maka taroji ini pengharapan pada sesuatu yang disukai. Nah, mengharapkan sesuatu yang disukai itu terwujud. Nahu la'alallaha yarhamuna. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Semoga Allah merahmati kita. Ya, mengharapkan agar Allah merahmati. Wa tawakku'u, adapun yang maknanya adalah tawakku, ya, menginginkan sesuatu juga ini, tapi fil makruhi. Nah, di sini maksudnya bukan menginginkan sesuatu yang perlu terjadi, tapi mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak disukai. Maka kalau tawakku, maka nanti terjemahnya bukan mudah-mudahan atau semoga. Misalnya la'alal aduwa qadimun, maka bukan maknanya mudah-mudahan musuh datang, tetapi jangan-jangan musuh telah datang. Atau bisa jadi ya, tawakku nanti bisa diterjemahkan bisa jadi atau diterjemahkan jangan-jangan Ta'ala Zaidan halikun, jangan-jangan Zaid celaka. Seperti itu. Itu bedanya antara la'ala bermakna taroji serta la'ala bermakna tawakku. Ya. Taroji fil mahbubi, tawakku fil makruhi. Nah, ya, setelah kita menghafalkan keenam huruf ini, ya semuanya adalah huruf. Nanti kemudian dipahami juga makna-maknanya. Dan semuanya ini amalannya sama, masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian menasah hukum keduanya yang aslinya dua-duanya marfu, mubtada dinasabkan menjadi isimnya, kemudian khobar mubtada dirofakkan sebagai atau saudari-saudarinya. Nah, demikian ringkasnya. Ini dan saudara-saudarinya mudah, tidak sebanyak karena dan saudara-saudarinya. Nah, kemudian ada beberapa fawaid dan tanbihat, ya, catatan penting serta faidah-faidah. Nah, kita lanjutkan. Nah, fawaidu wa tanbihatun, ya, faidah-faidah dan catatan-catatan penting. Ya, al-ula minal furuqi baina innal maksurati wal maftuhatil hamzatu anna al-maftuhata al-hamzatu la ta'ti fi sadril kalami. Ya, di antara perbedaan antara inna dengan anna, ya, innal maksurati al-hamzatu itu yang hamzahnya berharokat kasrah. Nah, innal maftuhah itu maksudnya anna, ya, hamzahnya berfathah. Ya, inna dan anna kan sama-sama diawali oleh hamzah. Kemudian setelah itu nun musyaddadah. Inna diharokati kasrah hamzahnya, sedangkan anna diharokati fathah. Keduanya sama-sama bermakna taukid. Ya, yuziru syak, menghilangkan persangkaan atau keraguan, serta atau bisa juga menghilangkan pengingkaran. Ya, faedahnya kurang lebih sama, amalannya pun sama, menasabkan isim, merofakkan khobar. Tapi ada perbedaan antara keduanya. Nah, di antara perbedaannya bahwasanya anna, ya, yang difathahkan hamzahnya la ta'ti fi sadril kalami, itu tidak digunakan di awal kalimat. Ya, anna tidak muncul di awal kalimat. Fala budda ayasbiqaha kalamun. Nah, untuk anna dengan memfathahkan hamzahnya ini, maka harus didahului oleh kalam atau kalimat. Seperti misalnya
dalam ucapan balaghoni atau ajabani, ya didahului oleh kata balaghoni atau ajabani. Misalnya balaghoni annaka najihun, bahwasanya engkau itu lulus, telah sampai kepadaku, ya, kabar bahwa engkau telah lulus sampai kepadaku. Balaghoni annaka najihun. Au ajabani annaka najihun, bahwasanya engkau itu lulus, membuatku kagum. Ya, didahului oleh kalam, ya, bisa tidak harus balaghoni atau ajabani, boleh yang lain. Yang jelas nanti anak ini tidak digunakan dalam kalimat, tidak digunakan di awal kalimat, ya. Yang digunakan di awal kalimat sebaliknya yaitu inna. Ini perbedaan mendasar antara inna dengan ana. Kapan kita bacanya inna, kapan kita bacanya ana. Ya, kenapa kita bahas, ya, karena zaman dahulu selain tidak berharokan, tidak bertitik, tulisan dalam bahasa Arab itu tidak ada hamzahnya, ya, hanya seperti alif saja, garis saja. Maka dibedakan kapan bacanya inna, kapan bacanya anna. Dan prinsip dasarnya inna digunakan di awal kalimat, sedangkan anna tidak digunakan di awal kalimat. Sebagai tambahan faedah, misalnya, ya, selain inna itu digunakan di awal kalimat, inna itu juga digunakan setelah kata qaul, ya, qala yaqulu, ya, atau turunannya. Maka nanti setelah kata qaul, ya, masdar dari qala yaqulu, termasuk juga qala atau yaqulu, maka nanti yang digunakan kalau saja ada kalam maka pakai inna. Misalnya qultu ini bariun atau innani bariun, aku katakan aku berlepas diri, maka pakai inna, tidak boleh pakai ana. Nggak boleh qultu anni bariun, harus pakai inna, ya. Setelah qala yaqulu atau qaul, maka kalam setelah itu awalnya kalau mau ditaukid pakai inna. Atau nanti juga di tempat setelah kata sumpah, seperti wal asri innal insana lafi khusrin, bukan wal asri annal insana lafi khusrin, tapi pakai inna, ya. Setelah sumpah maka kalimat itu diawali oleh inna. Atau pada jumlah setelah isi mausul, ya, namanya jumlah silah mausul, maka nanti ketika jumlahnya itu mau ditaukid maka pakai inna, bukan pakai anna. Nah, jadi misalnya ja'a alladzi innahu najihun, misalnya, ya, setelah alladzi maka inna, telah datang orang yang dia lulus, bukan pakai anna. Atau nanti setelah itu dan beberapa tempat lainnya yang kurang lebih prinsipnya sama, kembali ke awal, yaitu dia mengawali kalam, ya. Memang benar-benar hakikatnya dia itu di awal kalimat, maka nanti adanya inna. Atau tadi setelah kata qala yaqulu, qaul, atau setelah isim mausul, ya, sebagai jumlah silah mausul, atau setelah sumpah dan beberapa tempat lainnya, ya. Sedangkan nanti ana sebaliknya, kita pakai atau kita baca ana itu ketika dia di tengah-tengah kalimat, ya, bukan di awal kalimat. Seperti tadi misalnya, ya, balaghoni anaka najihun, ajabani anaka najihun, dan lain sebagainya. Jadi selain di awal kalam maka bisa pakai ana. Nanti rinciannya bisa dipelajari pada tingkat lanjutan. Nah, itu inna atau ana. Faidah yang kedua, catatan kedua tentang lakina, ya, lakina la buddha yasbiqoha kalamun. Untuk lakina maka ia harus didahului oleh kalam, ya, ada kalimat yang mendahului lakina, ya, itu syarat menggunakan lakina. Kemudian lanjutnya, wa idza lam takun musyaddadatan nuni, dan apabila nun pada lakina itu tidak bertasdid, ya, ditakhfif, ya, dibuang satu jadi bacanya lakin.
yajibu wajib untuk mengabaikan amalannya. Fala ta'malu, maka ia tidak beramal ya ketika ditakhfif. Kan lam kaf nun ini bisa dibaca lakinna, bisa dibaca lakin. Ketika lakinna ini ditakhfif nunnya, dihilangkan tasdidnya sehingga terbaca lakin, maka dia tidak beramal. Ya, amalannya wajib diabaikan. Akan tapi maknanya sama, wa yabqa ma'naha. Maknanya itu tetap, bahwa istidraku, yaitu istidrak tadi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna. Ya, dan tidaklah kami itu menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya, walakin sini tetap maknanya istidrak, tetapi dia ditakhfif nunnya, ya, jadi sukun, maka dia tidak beramal ya, tidak menasabkan isim ataupun merafa'kan khobar, tetapi maknanya sama-sama tetap ada, yaitu istidrak. Atau firman Allah yang lainnya, lakini rasikhuna bil ilmi, tetapi ya orang-orang yang kokoh ilmunya. Dan tentang takhfif huruf nun ini, ya kan, ina dan saudarinya itu semuanya nunnya musyaddadah, ya, bertasydid. Yang kedua, semuanya ini bertasydid, ya, kecuali laita dan la'ala. Nah, berkaitan dengan ina dan suara-suara yang bertasydid ini, maka kadangkala nunnya itu bisa ditakhfif, tapi nanti yang sini cuma dibahas cuma lakina, yaitu kalau lakina itu ditakhfif, maka nanti dia tidak beramal. Adapun nanti pembahasan yang lainnya, maka beliau tidak menjelaskannya di sini. Ketika inna atau ananya ditakhfif misalnya, beliau tidak menjelaskan. Nah, yang ketiga, al-faidatu al-thalithatu qala Ibnul Qayyim fil la'alla. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata mengenai la'alla. Kata beliau, innama yuqarinuha makna taroji. Semuanya ya la'alla ini dia itu memberikan faedah makna taroji, ya, sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, ya, diiring makna taroji, yaitu mengharapkan sesuatu itu yang disukai terwujud. Nah, tapi idza kanat minal makhluqi, ini apabila ini berkaitan dengan makhluk. Ya, al-ala itu bermakna taroji apabila berkaitan dengan makhluk. Wa amma fi haqqi man la yasihu fi haqqihi taroji. Adapun apabila la-ala ini digunakan zat yang haknya itu tidak mungkin mengharapkan sesuatu, seseorang yang tidak berhak untuk mengharapkan sesuatu, ya, bukan tidak pantas baginya untuk mengharapkan. Jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap itu makhluk. Ini maksudnya man la yasihu fi haqqihi at-taraji. Ya, tidak layak baginya untuk mengharap karena dia al-khaliq. Maka ketika kasus ini fahiya li ta'lilil mahdi, maka makna la'alan di situ bukanlah taroji, akan tetapi murni semata-mata itu untuk taklil, ya, menunjukkan sebab atau alasan, ya, seperti dalam firman-Nya la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Nah, diperintahkan untuk puasa misalnya, kemudian diakhiri oleh la'allakum tattaquna. Maka di sini bukan artinya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, bukan Allah berharap, tetapi di sini menanya ta'lil alasan. Nah, kenapa mereka disuruh untuk berpuasa atau yang lainnya misalnya? Nah, itu agar kalian bertakwa. Nah, ini catatan yang cukup penting, ya. Lala maknanya asalnya itu taroji atau tawaku, akan tetapi ini kalau berkaitan dengan makhluk. Adapun kalau bagi Allah, maka ini tidak pantas baginya, maka nanti maknanya itu taklil, ya, taklil menunjukkan alasan. Adapun la'allakum tattaquna di sini memang mengandung makna taroji,
Tetapi waruja'u alladhi fiha muta'alliqun bil mukhatabina. Ya. Pengharapan di sini ya dalam ayat itu muta'alliqun bil mukhatabina. Ya, berkaitan dengan mukhatabnya malahan. Ya, antumnya itu yang nanti berharap bisa bertakwa dengan alasan tadi diperintahnya puasa atau yang lainnya. Bukan kepada Allah yang berfirman demikian, tapi justru dari sisi mukhatabnya itulah yang kalau dia puasa, beramal saleh dan lainnya, maka mereka berharap untuk bisa menjadi bertakwa. Ya, muta'alliqnya bukan kepada Allah SWT, tapi malah kepada mukhatabnya. Ya, insyaallah memberikan beberapa faedah dan catatan penting berkaitan dengan ina dan saudara-saudarinya. Tadi yang pertama tentang ina dan ana. Ya, keduanya sama-sama Paramata tetapi memiliki perbedaan. Nah, di antaranya posisinya, ya ina pada prinsipnya digunakan di awal kalimat, ya dimasuk pada jumlah yang pada di awal kalam. Ya, baik di awal kalam secara hakiki, ya benar-benar itu adalah kalimat yang pertama untuk diutarakan, atau nanti dia adalah kalimat setelah kata qala yaqulu qul atau qaul. Misalnya qul innallaha ghafurun, maka bukan qul anallaha ghafurun tetapi inna. Atau setelah sumpah, ya wal asri innal insana lafi khusrin, pakai inna bukan pakai anna. Atau salah jumlah silah mausul, atau nanti setelah kata itu atau yang lainnya yang serupa dengan bahwasanya dia itu di awal kalimat. Adapun kalau di tengah kalimat atau selain tempat-tempatnya ina tadi, maka nanti yang digunakan adalah ana. Dan biasanya nanti dia ditakwil, ya, antara ina isimnya dan khobarnya itu ditakwil sebagai masdar muawal. Dan nanti dia ditakdirkan berkedudukan sebagai fa'il atau maf'ul bih. Ya, yang jelas dia di tengah kalimat, ya, selain dari tempat-tempat adanya ina. Poin yang kedua berkaitan dengan lakinna, ya, tentang takhfifnya lakinna. Yang mana lakinna ini boleh ketika dia diringankan lafadznya menjadi lakin, ya, yang nun bertasydid menjadi sukun, maka dia tidak beramal. Nah, dia tidak beramal. Maka takhfif nun ini pada lakinna menyebabkannya dia tidak beramal. Adapun apabila yang ditakhfif itu adalah inna misalnya menjadi in atau anna menjadi an, maka nanti kasusnya lain. Nah, adapun kalau inna itu ditakhfif menjadi in, maka nanti dia bisa beramal, bisa juga tidak beramal. Meskipun seringnya tetap menjadi tidak beramal. Demikian pula anna ketika ditakhfif. Adapun khusus untuk ka'ana, maka biasanya tetap beramal. Ya, untuk kana bisa tetap beramal. Kalau lakinna jadi lakin tidak beramal. Nah, ina atau ana maka bisa beramal bisa tidak. Sedangkan untuk ana ketika ditakhfif maka dia tetap beramal. Kemudian ketika berkaitan dengan la'ala, ya, ini sudah cukup jelas, ya, ketika la'ala ini bermakna tarajjah atau tawakkuk, maka ketika ini dikaitkan dengan makhluk. Adapun apabila kepada sang khaliq yang mana tidak pantas untuk merasa berharap ataupun khawatir, maka nanti mananya bukan tarajjah atau tawakkuk, tetapi nanti ta'lil. Adapun tarajjinya atau tawakkuknya itu nanti disandarkan kepada mukhatab. Namanya tadi sampai situ. Nah, kemudian kita lanjutkan pada faedah yang keempat. Idza tasalat ma al-harfiyatu zaidatu bi inna wa akhawatiha. Apabila ada huruf ma, ya, bersambung dengan inna atau saudara-saudarinya, ya, ma-nya ma harfiyah zaidah, ya, huruf ma. Nah, bukan isim, karena ma itu datang dalam kalimat nanti bisa huruf nafi, huruf masdar. Ya, bisa juga itu isim, ya, bisa isim mausul atau isim istifham atau isim syarat. Nah, tapi di sini apabila ada huruf ma, ya berarti huruf
ditambahkan dan bersambung kepada inna atau saudari-saudarinya. Maka takufuha anil amali fil jumlatil ismiyati allati tadkhulu alaiha. Maka huruf ma ini mencukupi inna atau saudari-saudarinya dari beramal pada jumlah ismiyah yang dimasukinya. Ya, apabila ada ma bersambung dengan inna, jadi inama misalnya, atau lakin kan nama, ya ketika ada ma masuk kepada inna, sebelum masuk ke jumlah, maka ma ini mencukupkan inna dari amalannya. Jadi inna tidak beramal lagi kepada isim setelahnya. Ya, inna kan punya amalan ketika masuk ke jumlah ismiyah, ya, menasabkan isim, menafakkan khobar. Tapi ketika inna ini yang masuk kepada jumlah ismiyah, ya bersambung dengan ma, jadi inama, maka huruf ma ini mencukupkan inna dari amalannya. Atau dengan kata lain, innanya tidak beramal lagi kepada jumlah ismiyah yang dimasuki oleh dirinya. Watabako al jumlatu mukrawanatan min mubtada'in wa khobarin. Maka jumlah yang tadi dimasuki oleh inama itu tetap terdiri dari mubtada dan khobar, bukan lagi isim inna atau khobar inna. Asalnya kan ketika ada inna masuk ke jumlah ismiyah, maka nanti susunnya menjadi inna, isimnya dan khobarnya. Tetapi ketika inna di situ ada ma al-harfiyah az-zaidah, maka isim atau jumlah ismiyah yang mubtada khobar tadi tetaplah dia mubtada khobar, tidak jadi isim inna dan khobar inna, karena innanya sudah dicukupkan oleh ma-nya, maka tidak beramal lagi kepada jumlah ismiyah tersebut. Ya, sebagaimana nanti jumlah tadi yang dimasuki inama tetap kama karena qabla dukhulil harfin nasikhi. Sebagaimana ketika keadaannya sebelum dimasuki oleh huruf penasakh tadi. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Nah, innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Asalnya dari kalimat al-mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman bersaudara. Kalau kemasukan inna, maka tentunya inna al-mu'minina ikhwatun, ya, al-mu'minina isim inna, ikhwatun khobarnya, khobar inna. Tapi kalau yang masuk itu inna disambung dengan ma, maka ma ini mencukupi amalannya inna, sehingga jumlahnya tadi yang dimasuki oleh inama tetaplah dia susunannya mubtada khobar. Seperti jadinya seperti ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, ma-nya mencukupinya. Dan termasuk juga apabila ma ini masuk kepada saudari-saudari inna yang lain, maka ma-nya mencukupkan mereka dari beramal. Maka jumlah ismi yang dimasuki oleh saudari-saudari inna yang lain, ketika ia sudah bersambung dengan ma, maka tetaplah dia susunannya mubtada dan khobar. Nah, tetap keduanya, mubtadanya marfu, khobarnya marfu. Wa yustasna min dzalika laita. Tapi dikecualikan kalau itu adalah laita. Kalau laita itu bersambung dengan ma, jadi laita ma, fa yajuzu ihmaluha wa i'maluha. Maka boleh kita mencukupkan amalannya, boleh juga kita membiarkannya tetap beramal. Ya, boleh kita mengamalkannya, boleh juga kita tidak mengamalkannya. Misalnya al-imtihanu sahlun, ujiannya itu mudah, masukkan laita, maka tentunya di seandainya ujiannya itu mudah, laita al-imtihana sahlun. Kemudian kalau laitanya kemasukan ma, maka boleh laitama al-imtihanu sahlun, tidak beramal, atau laitama al-imtihana sahlun, boleh ya beramal. Ya, kalau ada ma, maka membatalkan amalannya inna dan saudari-saudarinya, kecuali laita. Kalau laita boleh beramal, boleh dibatalkan. Nah, berikutnya yang kelima, al-faidah al-khamisah, ahyanan, kadang-kadang ya'ti ba'da inna lamun li tawkidi matmunil jumlati.
kadang-kadang setelah inna itu datang huruf lam yang tujuannya mentaukid lagi kandungan jumlah. Seperti dalam firman Allah, inna syirka la zulmun azimun. Atau ya tadi surat Al-Asr, innal insana la fi khusrin. Ya, setelah innanya itu ada lam. Ya di sini inna syirka la zulmun. Nah, lamnya di situ pada kata la zulmun itu lamnya datang setelah inna. Waktu sama hadzal lamu muzahlaqatan dari zahlaqah. Nah, lam ini namanya lam muzahlaqah. Ya, kata Ibnu Hisham, zahlaquha fi babi inna an sadril jumlati. Ya, mereka zahlaqah maknanya itu menyeret, menggelincirkan. Ini adalah lam yang disyarat kepada posisi setelah inna. Ya, kata Ibnu Hisham, zahlaquha fi babi inna. Ya, mereka menyeretnya, menggelincirkan huruf lam pada bab inna, kemasukannya pada bab inna ansrodil jumlati. Ini akan digunakan di dalam awal kalimat. Nah, lamnya ini tidak diletakkan di awal, tetapi diletakkan di belakang. Kenapa kahoriyata tidak ilkalami bima beda ini? Supaya tidak ada dua penegas di sini berturutan di awal kalimat. Nah, nanti lamnya ini biasanya terletak di belakang. Entah masuknya ke khobar inna ataupun isimnya. Yang penting ketika posisinya di belakang. Yang namanya lam muzahlaqah, ya, itu menguatkan taukid dalam kalimat. Ya. Nah, berkenaan dengan inna dan seterusnya, kita mengingatkan bahwasanya ini masuk kepada mubtada dan khobar. Dan mubtada khobar itu mubtadanya bisa berupa isim dhohir atau bisa berupa isim dhamir. Maka nanti juga sama, isim inna atau seterusnya bisa berupa isim dhohir atau bisa berupa isim dhamir. Hanya saja ketika nanti dia berupa isim dhamir, nanti dhamirnya dhamir muttasil. Misalnya huwa mujtahidun, kemasukan innahu mujtahidun. Demikian pula kita bahas khobar dan mubtada dulu. Khobar itu ada macam-macam, ada yang mufrad dan yang ghairu mufrad. Maka khobar inna dan seterusnya juga sama, bisa berupa khobarnya itu mufrad atau khobar ghairu mufrad. Dan ketika khobar mubtada berupa siful jumlah, maka dia bisa muqaddamun, ya, bisa diletakkan di awal, sedangkan mubtadanya itu nanti ditaruh di belakang. Nah, ketika kemasukan inna juga sama, ketika khobar inna berupa siful jumlah, maka dia boleh diletakkan di depan, mendahului isimnya. Misalnya inna fil masjidi imaman, maka disitu kan isim innanya imamannya, tapi diletakkan di belakang. Nah, lam muzahlaqah ini bisa masuk kepada khobar inna seperti dalam contoh inna syirka la zulmun azimun. Bisa juga dia nanti masuknya kepada isim inna selama isim innanya diletakkan di belakang. Nah, itu makna, maka disebutlah lam muzahlaqah. Karena biasanya lam itu lam ibtidah, ditaruh di belakang, maka digelincirkan ke, ya, bisa masuknya ke khobar ataupun isim selama isimnya itu diletakkan di belakang. Nah, ya, demikian saja tambahan faedahnya. Meskipun nanti sebenarnya bab ini usul mudah, tapi hanya catatan-catatannya. Kita cukupkan sampai sini saja. Kita masuk ke bagian contoh-contoh i'rab. Ya, untuk yang contoh pertama insyaallah cukup jelas, ya. Innallaha latifun khabirun, inanya harfu taukidin wa nasbin, ya, wa nasikh, ya, wa harfun nasikhun. Lafzul jalalah di situ ismuha, latifun khabaruha, ya, adapun khabirun, nah, dia khobar kedua.
Nah, cukup jelas. Langsung yang kedua. Yang kedua, i'lamu anallaha syadidul iqabi. Maka ini contoh kalimat menggunakan taukid anna. Ya, i'lamu fi'lu amrin mabniun 'alal harfin nuni. Ya. Ketahuilah bahasanya Allah itu maha keras siksanya. Wawul jamaati itu fa'ilnya. Ya, wa dhamirul muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Adapun alif, setelah wawu dhamir pada fi'il itu namanya alif fariqah. Ya. Fariqah pembeda, ya, membedakan antara wawu dhamir dengan wawu yang lainnya. Adapun anna, ya seperti inilah contoh di mana anna itu digunakan di tengah kalimat, tidak di awal. Ya, anna harfu taukidin, harfu nasbin, nasikhun, ya, yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Ini amalannya. Kemudian Allahu, ya, Allah lafzul jalalah ismu anna mansubun. Kemudian syadidul iqabi, syadidunya khobar anna dan dia mudhof kepada al-iqabi. Al-iqabi mudhofun ilaihi. Nah, di sini tadi cuma disinggung, ya. Maksudnya anna isimnya dan khobarnya itu nanti bisa ditakdirkan sebagai masdar muawwal, ya, nanti dia menempati kedudukan sebagai fa'il atau maf'ul bih. Ini contoh di mana anna isim dan khobarnya itu dimaknai sebagai maf'ul bihnya. Bahasanya Allah maha keras siksanya. Ini contoh di mana menggunakan anna bukannya inna. Nah, yang ketiga, wa ma kafar Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nah, dan Sulaiman itu tidak kafir, akan tapi syaitanlah yang kufur. Di sini ma-nya adalah ma nafiyah, kemudian kafara fil madi, Sulaimanu fa'ilnya. Nah, syaitan pada susunan walakinna syayatina kafaru. Ya, lakinna wawunya wawu ataf, lakinnanya harfu istidrak. Dia menetapkan pada kalam setelahnya sesuatu yang berbeda dengan kalam sebelumnya. Sebelumnya menafikan kekufurannya Sulaiman. Nah, setelahnya menetapkan kekufuran syaitan. Nah, inilah makna istidrak. Nah, yang jelas lakinna termasuk saudaranya inna menasabkan isim, merafa'kan khobarnya. Nah, syayatina, nah itu adalah isim lakinna mansubun. Kemudian, nah, pada kalimat ini adalah contoh di mana khobarnya itu berupa khobar ghairu mufrad, yaitu kafaru, ya, berupa fi'il dan fa'ilnya. Ya, kafaru fi'il madinya, mabni ala dhammi, kemudian wawul jamaahnya itulah fa'ilnya. Nah, susunan jumlah fi'ilnya ini berupa fi'il madi dengan fa'ilnya, itu adalah jumlah yang menempati posisinya khobar lakinna, ya, fi mahalli raf'in khobarnya lakinna. Ya. Jadi sebelumnya ada contoh khobar mufrad, nah sekarang khobarnya khobar ghairu mufrad. Nah, terakhir yang keempat, ka'annaha kaukabun. Ya, dari ka'anna harfu tasbihin menunjukkan penyerupaan. Kemudian dhamir ha di situ dhamirun, ya, nanti dia mabni, berarti tidak dikatakan mansubun, tetapi fi mahalli nasbin sebagai ismu ka'anna. Kemudian kaukabun adalah khabar ka'anna. Ya, cukup mudah. Ini contoh di mana isimnya adalah berupa dhamir, bukan isim dhohir. Ya, catatan juga tentang ketika isim berupa dhamir, ya. Ketika nanti bertemu dengan dhamir-dhamir yang mutakalim, ana atau nahnu misalnya, dikasih nun wiqayah boleh juga tidak. Ya, misalnya jadi innani atau innana boleh, atau langsung saja inna atau ini. Nah, yang lainnya juga sama. Kosi yang mutakalim, yang lainnya langsung saja. Kemudian kita masuk ke terakhir, ke tamrin. Ya, tamrin latihan latihan. Yang pertama, ayin isma inna wa khobaruha. Nah, tentukanlah mana isim inna dan mana khobarnya.
jelaskan nau'al khabari fil ahaditsil taliyati. Dan jelaskan jenis khabarnya. Ya, apakah jenisnya itu khabar mufrad ataukah ghairu mufrad. Yang pertama, yang halal itu bayinun, jelas. Ya, al-halala isim inna, bayinun khabarnya dan dia khabar mufrad. Al-ba'u nama santa. Ini Allah kata lisan ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik pada setiap perkara. Maka lebih jalala Allah di sini isim inna, dan kata fi'il dan fa'il berbahan damir mustatir itu khabarnya. Kan dia fi'il dan fa'il khabarnya, berarti dia khabar ghairu mufrad. Nah, al-jim tasahharu, ya sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan, karena sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Nah, pada fa inna fis sahuri barakatan, maka fis sahuri bukanlah isimnya tetapi khabarnya. Nah, sedangkan isimnya itu yang mansub, yaitu barakatan. Ya, khabarnya fis sahuri sibul jumlah, khabar inna muqaddam. Ya, didahulukan boleh karena dia sibul jumlah sesuai bentuknya. Dan ini khabarnya berarti khabar ghairu mufrad. Kemudian as-soal tsani sahih al-khata'a fil jumal al-atiyah, ya betulkanlah kesalahan pada kalimat-kalimat berikut ini. Waktu bil jumlata sahihatan, adalah kalimat yang benar pada dua kurung berikut. Ya, ini ada contoh kalimat yang keliru. Ya, innal muslimati muaddabatun. Muslimati di situ mansubun sebagai isim inna. Cuman tanda nasabnya kasroh karena dia jamak muannats salimah la tansa. Nah, soal talis untuk fil makanil khali, letakkan pada tempat yang kosong ini minal jumal atiyah, dari kalimat-kalimat berikut khabaran munasibban, khabar yang sesuai. Nanti silakan dilengkapi sendiri ya yang cocok apa. Ka'anal ilma apa? Misalnya ka'anal ilma nurun. Alimta anal waqta, engkau telah mengetahui bahwasanya waktu itu, misalnya anal waqta saifun, waktu adalah pedang. Atau al-baitu jadidun lakinnal asasa, rumah itu baru akan tetapi perabotannya, nah, kebalikannya saja berarti dari jadid menjadi al-asasa, lakinnal asasa qadimatun, ya lama. Dan yang keempat, arif qaulan nabiyyi, silakanlah anda i'rab perkataan Nabi, fa inna sidqa tuma'ninatun, ya rawahu Ahmadu wa ghairuhu. Ya, ini mudah. Inanya itu harfu taqidin wa nasbin, sidqa itu isim inna, tuma'ninatun itu khabarnya. Tapi silakan nanti di-i'rab sendiri secara terperinci sebagaimana dalam contoh-contoh i'rab. Demikian yang sudah bisa kita bahas pada pembahasan kali ini tentang ini dan sebagainya. Nafa'ani wa ayakum bima qadarasna fi hadzal nahari. Assalamualaikum syukran jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa juhdikum. Kita tutup dengan membaca doa pada majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.